Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru SMA Ria kelas 10, 11, 12 yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT, dan insyaallah yang hadir saat ini adalah calon-calon pemimpin dunia. Amin. Calon-calon presiden. Amin. Calon imam Masjidil Haram. Amin. Allahumma amin. Dan insyaallah yang hadir saat ini beserta anak turun kita insyaallah calon-calon penghuni surga ya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Baik, mari kita awali dengan baca doa thalaqul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat Asy-Syir lebih dahulu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ashiri dhalimin bi dhalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ashiri dhalimin bi dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Meneruskan yang kemarin, orang yang wajib untuk mandi besar. Kemarin sudah ada berapa? Masih ingat? Ada 5, berarti kurang 1. Nanti ada tambahan 1, jadi pas 7. Siapa orang-orang yang wajib mandi besar dari pendapat kalangan para ulama? Yang berikutnya, kelima adalah orang yang melahirkan, orang yang barbaran setelah al-metengu, kemudian ya ngelahirno, akhirnya mandiun. Ya, terus nanti ada proses nifas. Nah, melahirkan, orang melahirkan ini wajib untuk mandi. Bagaimana keterangannya? Kita lihat pesan-pesan berikut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang bagaimana menurut para ulama adalah yang normal, melahirkannya yang normal itu diwajibkan untuk mandi. Ya, yang normal, yang keluar dari jalannya, bukan dari di luar jalan. Ya, itu sepakat para ulama demikian. Meskipun nanti lahirnya itu ternyata berupa segumpal darah, jadi tidak melahirkan anak asli dalam artian bentuknya utuh, tapi karena mungkin keguguran, maka itu wajib untuk mandi, atau mungkin ya sejenisnya itu. Termasuk nanti kalaupun ada kategori yang aborsi, tapi jangan pernah jangan pernah aborsi. Kenapa? Sebab semua jiwa, semua calon anak itu sudah punya rizkinya masing-masing. Pak, saya kadung izin Pak,
soalnya modeli LKMD lamaran keri meteng dhisik wis kadung izin, ternyata si laki-lakinya Pak ndak tanggung jawab. Mangkane to Mbak nek ndelek calon iku sing pinter aja nyanyo barang siji ku deeman betul. Kasihkan itu kepada suami yang betul-betul suami sampean. Aja nyo mulake pacar dikekno kabeh. Masyaallah. Yuk seneng para kroco-kroco iki. Nek jare Gus Ikdam seneng para garangan-garangan. Seneng lho dikei apa jenenge panganan jenenge codot ya di itu mohon maaf ya, sealim apapun kalau sudah seperti itu terus imannya tipis ya mohon maaf dadi, tapi nek punya iman beda, maka nanti termasuk golongan orang-orang yang pemuda ketika ditawari ngono ternyata tidak mau, dan itu nanti akan mendapatkan iup-iupan khusus, dan pemuda seperti itulah yang nanti ahli surga. Allahumma amin. Moga-moga anak Aisyah Maryam semuanya adalah orang-orang pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang memakmurkan masjid, pemuda-pemuda sing gak gelem pacaran. Amin. Amin. Ini guyu-guyu hadri. Amin. Ya. Nah, jadi itu ya. Tolong kasihkan itu pada yang berhak. Ojo ngawur. Apalagi mohon maaf ya, terus kadung patah hati, stres, pokoknya angger ana arek lanang kok modele wujude lanang, gak ngerti model macam-macam, terus dikira kabeh. Jangan. Apalagi mohon maaf ya, jangan seringkali mengkonsumsi video-video sing ngono ya. Ya. Betul, garai pengin. Sudah banyak ceritanya. Sudah banyak ceritanya. Wong namanya orang itu kalau sudah niat pasti akan cari kesempatan. Wis tolek-tolek, mbok jenenge apa dijualai. Dan mohon maaf, orang itu kalau sudah sering melihat itu konslet. Pikirannya konslet. Menurut penelitian, selnya 1 juta itu rusak. 1 juta rusak. Nek ngono terus, deloke ngono terus, ya berjuta-juta. Akhirnya ya mohon maaf, delok koncone melihat gurunya, ya mohon maaf, walaupun menerangkan tapi tidak melihat wujudnya menerangkan. Ya, konslet. Betul. Hati delok konco niku mohon maaf ya. Koyok melihat orang yang tidak pakai baju. Bayangkan, itu sudah bisa apa namanya menggambar. Ya Allah. Jadi sampai seperti itu. Saya ketika diceritain orang-orang yang ahli di bidangnya itu ya, kadung nemen itu melihat orang itu mohon maaf seperti orang telanjang bulat. Yesus nemen. Dan orang seperti itu angger kon iso khusyuk salate. Kira-kira Allahu Akbar, omane mek merem-merem itu tergambar. Jadi salat itu guyang-guyu. Tapi ya sudah sampai situ jangan diteruskan. Yang punya pacar wis hati-hati. Saran saya enggak usah pacaran. Toh nanti jodoh kalian itu mesti sono. Sing lanang jodohe mesti wedok, sing wedok mesti lanang. Wis ta. Kecuali nek pengen delek bojo padha lanange to wedok. Pun. Nah, kecuali kalau yang sesar. Sesar itu perutnya di bedah. Ya, itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang mengatakan tidak wajib mandi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Understand? Yang perempuan? Halo? Itu ya. Jadi kalau yang sesar itu beda. Yang sesar ada 2 pendapat. Boleh mandi, boleh tidak. Nek kuat, nek bagus, wajib nyaman mandi.
Oke, understand? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, alasannya apa Pak? Orang melahirkan itu kok harus mandi? Para ulama menyampaikan demikian. Setiap anak yang terlahir merupakan sperma yang menggumpal. Jadi setiap anak yang lahir itu gabungan antara ovum dan sperma yang menggumpal jadilah anak. Sehingga kalaupun keluar maka dia wajib mandi. Sama dengan kalian, kalau mengeluarkan sperma itu wajib mandi, maka orang melahirkan itu juga wajib mandi. Saya yang baru ketemu itu, oh ternyata alasannya itu. Jadi karena sama-sama nikmat ketika berhubungan dan baru dikeluarkan berupa anak. Kalau laki-laki sperma, perempuan ovum, maka itu wajib mandi. Logikanya masuk. Jadi kalau orang keluar sperma karena nikmat, itu wajib mandi. Oke. Dan hampir mustahil ketika melahirkan tidak disertai cairan. Hampir mustahil. Mesti ono cairan, apakah air ketuban dan macam-macam. Sehingga kalaupun demikian, alasan kuatnya perempuan yang melahirkan wajib mandi, tapi dengan pertimbangan khusus. Nanti kalau yang sesar itu ada pertimbangan khusus dari dokter. Kalau ini langsung mandi bahaya, sebab biasanya kalau sesar itu bios total, bukan lokal. Bios total kan nggak mungkin mandi, maka ditunggu sampai sadarnya, terus kemudian apakah berpengaruh dengan jahitannya, maka yang berikan kesimpulan itu adalah dari dokter. Kalau dokternya memperbolehkan mandi saja, monggo. Tapi kalau dokternya tidak memperbolehkan sebab bahaya di jahitan, ya jangan mandi. Sebab itu semuanya ada alasannya. Oke, understand sampai sini? Oke. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Nah, yang ke-7 ini tambahan. Mu'alaf. Keterangan tadi itu sambil ditulis supaya nanti kalau jadi Bu Yai, jadi Pak Yai di masyarakat ditakoni itu ngerti, atau sebagai pelaku. Baik Fadil takoni karo bojone, "Mas, iki apa Mas, aku dhisik pondok, nek wayahe lahir itu harus mandi Mas." Padahal ini adalah sesar Mas, piye Mas? Nah, tolak, makanya itu ditulis, dimengerti. Sebab al ilmu la fis sudur walakin fis sudur. Ilmu itu tidak hanya di hati toh, tapi juga ditulis. Cek gaklah ahli, soalnya delok potongannya sampai ambek saya 11-12 akeh line, makanya ditulis ngono omah didelok maneh. Maka mohon maaf ya, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 atau yang sekarang kelas 10 sampai kelas 11, ilmu yang sudah saya sampaikan, guru-guru sampaikan, ustadz sampaikan, itu direkap betulan. Suatu saat pasti butuh. Nih kitab kuning itu insya Allah bisa dicari dimanapun, tapi keterangan tidak bisa dicari. Understand? Maka saya terkesan dengan salah satu murid Maryam yang kelas 12, namanya Eugenia. Itu saya melihat bukunya tebel sampai tiga buku di staples. Wah, ini bagus, muka-muka gak hilang. Itu 3 buku di staples. Saya melihat arek kelas 10, 11 itu malah lembaran ya. Ya amblas ilmu, amblas, apalagi hanya memenuhi kuota untuk saya cawan itu. Tolong itu diperhatikan. Nanti ilmu itu nanti akan betul-betul bermanfaat, berbekal betulan. Kalau itu dibawa pulang dipelajari lagi, pasti butuh. Gak percaya silakan buktikan. Nanti pasti butuh ilmu-ilmu seperti fikih seperti ini, pasti butuh. Kalau ilmu-ilmu yang lainnya sambil jalan bisa, tapi fikih nggak bisa. Aku bisa yang terang Pak Ulum ya, alali deh. Tiba-tiba bukunya wis hilang. Apa mana lembaran saya amat yakin gak mungkin di bendel jadi satu. Terus amblas sampai hilang. Apalagi kelas 10 yang modern pengen lembaran banyak Mas ya.
Ali ini senengannya lembaran kemarin, sekarang berubah jadi buku. Oke, itu ya. Yang berikutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam, itu wajib mandi. Walaupun ada yang mengatakan tidak wajib mandi, tapi yang paling kuat adalah wajib mandi. Kenapa? Ada dasarnya. Pernah baginda Rasulullah SAW itu didatangi seseorang yang waktu itu hadis dari Qais bin Asim. Ataitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uridul Islam fa'amarani an aktasila bima'in wa sidrin. Aku pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin masuk Islam, lantas beliau memerintahkan aku mandi dengan air dan bidara itu sudah umum. Jadi kalau sekarang itu ya diganti dengan sabun, ya atau minyak wangi yang seperti sabun, itu mandi. Jadi bukan pakai air toh, tapi ada wangi-wangian. Itu diharapkan apa? Sebab orang yang non Islam itu kan kakean kotoran. Nah dosa-dosa itu kotoran, najis, kotoran dan macam-macam, sehingga perlu dimandikan supaya dohiri bersih. Ketika mengucapkan syahadat, batini ikut mantap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, cuma para ulama beda pendapat. Ini tolong diperhatikan. Para ulama, jangan orang yang mau masuk Islam ojo kon adus sih. Omane malah ini, kamu tembus Islam ya, ngopi sih, gampang kita ajak ke masjid ketemu karo takmir, tidak ngopi, tidak ngeteh. Itu menurut para ulama yang keras. Jangan disuruh untuk mandi, jangan disuruh untuk ngeteh sih, langsung untuk mengucapkan syahadat. Ucapkan langsung di depannya sampean, jangan menunggu kiai, ojo nunggu ustaz, ojo nunggu takmir. Takmir, kiai, ustaz itu hanya legalitas. Sendiri mau amplop kono kan gitu kan. Sing syahadat no, sampean syahadat langsung. Wis kalau sampean masuk Islam langsung syahadat, pegang tangannya. Kalau sejenis ini, ojo malah dimanfaatno. Waduh dicoba kalau diprotes gak mari-mari. Dimanfaat ojo. Sejenis ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tirukan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seterusnya sampai artinya. Itu sudah masuk Islam. Kenapa dari ulama yang keras itu menyampaikan demikian? Kalau nanti diajak mandi, diajak ngeteh, diajak ngopi, nah nikmati, ya kan? Nah nikmati, berarti dia belum selamanya masuk Islam. Itu yang kemudian bahkan menurut yang ulama keras ini, ketika ada orang masuk Islam gak segera dilebokno Islam, disyahadatno, maka dia termasuk kafir. Bayangkan, karena dia menunda orang masuk Islam. Understand? Jadi nanti kalau kalian punya teman, punya saudara, pengen masuk Islam, gak usah lama-lama, langsung jak salaman, atau kemudian langsung jak syahadat. Wis ayo tak syahadat no, berarti sampai sudah masuk Islam. Setelah ini sampai mandi, ayo tak jak doni ustaz, doni kiai untuk memberikan legalitas. Biasanya nanti diberikan piagam masuk Islam. Itu ya, understand? Ini penting. Sebab kalau kalian tidak memahami ilmiah ini, akhirnya ngeremeh no bahaya. Nah ilmu ini sudah saya transfer kepada kalian, terus nanti tinggal dipraktekkan. Uwena, sambil tuh wena. Saya harus belajar beberapa kitab dulu, beberapa informasi mutolaah, sampai tinggal jadi nih. Jadi ilmu ini sampai itu mau dombe ilmuku, enak kan? Padahal ya cek, tapi ilmunya mirip. Luar biasa. Oke. Itu ya. Jadi orang yang masuk Islam itu wajib untuk mandi, sebab dia posisinya masih banyak dosa, masih banyak kotoran, sehingga mengucapkan syahadat itu sudah bersih. Itu pendapat para ulama. Pendapat yang ulama keras itu baiknya jangan mandi, langsung disuruh syahadat. Setelah itu baru kemudian mandi. Proses berikutnya tur ini ya, halo, khususnya perempuan, baik yang laki-laki juga. Sekarang ini ada program
mengeluarkan dari Islam dengan namanya macam-macam. Ya, ada semacam ada sesuai dengan agamanya masing-masing. Saya tidak enak menyebut, nanti kalau diupload kan otomatis menyinggung agama yang lainnya. Itu biasanya ada program yang laki-laki sama yang perempuan. Yang perempuan itu beragama Islam, yang laki-laki eko-eko pura-pura masuk Islam dengan harapan dia punya program nanti kalau sudah dinikah diajak untuk agamanya lain. Itu ada itu. Jadi sengaja tanda kutip memacari wanita-wanita muslimah. Setelah dapat hatinya, dia masuk Islam dulu. Setelah kemudian diangkat secara Islam, dia digiring menjadi agamanya si laki-laki itu. Hati-hati, ojo gelem. Bagaimanapun juga Islam harus digawa sampai mati. Betul, bagaimanapun bentuknya harus digawa sampai mati. Nek sampai kalian mengorbankan karena kegantengan pacar, kecantikan pacar, rugi. Ganteng cantik di dunia itu di akhirat gak jelas. Ya, wajahnya sampai itu sekarang ini itu nanti belum tentu sama ketika di akhirat. Wajahnya bisa berubah, bisa tetap, bisa tambah ganteng, tambah cantik, tergantung amal ibadah. Sehingga kalau di dunia ini, mohon maaf, termasuk saya, ini masih topeng semuanya ini. Maka jangan senang dengan wajah yang seperti ini. Sebab nanti kita masih belum tahu wajah kita ini masih tetap bentuk seperti ini atau berubah. Contoh, ini orang itu ahli malingan, korupsi, wajahnya jadi tikus. Jadi nanti kelihatan betul di padang mahsyar wajahnya tikus, itu maling. Para koruptor itu nanti wajahnya kayak tikus. Ya Allah, kita berdoa ya, moga-moga wajah kita masih tetap utuh, ya masih seperti ini. Syukur-syukur tambah luwe ganteng, tambah luwe cantik. Amin ya Rabbal alamin. Karena sudah 7.20 mendekati setengah 8. Moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang jelas melahirkan ini konklusinya, kesimpulannya melahirkan kalau normal itu sepakat para ulama wajib mandi. Walaupun nanti ada pendapat sunnah. Kalau yang sesat itu boleh milih antara wajib ataupun sunnah. Nah kalau mu'alaf atau baru masuk Islam itu juga ada dua pendapat, wajib sama tidak. Dalam artian lihat kondisi. Bagusnya kembali lagi kalau ada orang masuk Islam, nah segera disyahadatkan, jangan menunggu siapapun. Sebab nanti kita tidak tahu usianya orang itu sampai kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketemu lagi di lain kesempatan. Moga-moga hidup kita bahagia dan moga-moga yang masuk di SMA yang tambah banyak, tambah kata barokah insya Allah. Semua atas izin yang Gusti Allah. Sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk. Moga-moga diikuti. Targetnya Maria moga-moga 3 kelas. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni
وفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام يبل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عندك لي وخيراتي فيا ربي متعني بسري خلوفي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي كفر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أعفك لك من طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.